Om Swastiastu. Pemirsa, di awal 2025 ini, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi yang berpotensi mengubah cara negara pemerintahan dalam mengelola anggaran. Ya, Inpres atau Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan juga APBD. Lalu, apa dampak efisiensi anggaran bagi Bali? Kita akan bahas di Talkshow Merah Putih kali ini. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada DRS Wiraguna Bagusoka MBA. Beliau adalah pengamat ekonomi sekaligus Kepala BI Bali Nusra tahun 2007-2010. Om Swastiastu, Pak Wiraguna. Kemudian kita juga menghadirkan Profesor Dr. Ida Bagus Rakeswardana SEMM. Beliau adalah pengamat ekonomi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar. Om Swastiastu, Prof. Sehat selalu, nggih. Kemudian hari ini pun kita sudah menghadirkan Dr. Putu Ngurasuyatna Yase SEMSI, Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional Universitas Warmadewa Unwar Denpasar. Om Swastiastu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir tentunya pada kesempatan kali ini. Ya, seperti di awal saya sempat mengatakan ini awal tahun 2025 ini Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang bisa dikatakan ini bisa untuk mengelola anggaran. Saya ke Bapak Wiraguna dulu. Pak Wiraguna, apa yang Bapak lihat ini latar belakang dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 ini sendiri? Baik. Pertama kami sampaikan salam panganjali umat, Om Swastiastu. Latar belakang dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, menurut hemat saya, bahwa dalam perjalanan pergantian pemimpin dan kebutuhan dan tantangan ke depan yang semakin kompleks, sehingga perlu dilakukan beberapa hal atau refocusing atau efisiensi terhadap anggaran pemerintah belanja negara. Antara lain karena melihat perjalanan 2023-2024 nampaknya temuan dari BPK, temuan BPKP terlihat banyak sekali kebocoran-kebocoran yang tidak perlu atau inefisiensi yang terjadi. Sehingga tantangan ke depan dengan program Presiden tahun 2024-2029 yang lebih mengedepankan MBG sebagai salah satu tujuan utama yang memerlukan anggaran hampir 171 triliun. Bahkan yang sekarang baru 71 triliun yang bisa tercover. Oleh sebab itu pemerintah mau tidak mau harus menata ulang keuangan atau tata kelola keuangan pemerintah atau APBN. Itulah salah satu sebabnya dari kebocoran, inefisiensi yang terjadi, perlu dikeluarkan langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Ya, berarti ini akan ada berimbas juga kepada dana atau kementerian atau juga lembaga yang ada di pemerintahan Merah Putih ini sendiri. Bapak melihatnya? Ya, saya kira sudah pasti itu akan berdampak langsung. Sebab seperti diketahui dan dilihat dalam beberapa evaluasi oleh Menteri Keuangan, ada sebesar 306 triliun kalau tidak salah yang defisitnya yang harus ditutup oleh pemerintah. Oleh sebab itu dilakukanlah langkah-langkah drastis, antara lain ya mengurangi pengeluaran kementerian dan lembaga terkait hampir 206 triliun dan kepada transfer ke daerah-daerah hampir 50 triliunan. Nah, hal-hal inilah yang nampaknya mendapat berbagai reaksi dari para masyarakat, cendekiawan maupun mahasiswa yang belakangan ini santer mengupah di Republik ini. Jadi bisa dikatakan ini dengan kebijakan ini sendiri ada pro dan kontra terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden ini sendiri. Bapak melihatnya? Sebetulnya bukan pro dan kontra. Nilai-nilai atau semangat luhurnya itu sebetulnya bagus sekali. Yeah. Nampaknya yang masih belum
belum terkomunikasi dengan baik. Ini masalah komunikasi. Hal-hal mana yang diefisienkan, hal-hal mana yang perlu dilakukan peninjauan kembali atau refocusing terhadap APBN ini. Nampaknya sebagaimana yang kita ketahui, ternyata dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan tegas dan jelas disebutkan bahwa hal-hal yang lebih berkaitan dengan yang berfokus kepada hal-hal yang kurang efisien, antara lain mengenai ATK, kemudian mengenai perjalanan dinas yang tidak mempunyai dampak produktif atau impact multiplier kepada pertumbuhan atau pembangunan kita. Saya kira itu. Ya, baik. Saya ke Prof. Suwardana dulu. Prof, berarti ini ada dampak atau imbasnya ke perekonomian seluruh Indonesia, termasuk juga ke Bali? Oke. Kalau kita lihat dampaknya pasti bisa langsung dan tidak langsung. Karena itu adalah salah satu instrumen untuk menumbuhkan ekonomi kan dari pengeluaran negara. Secara teori yang disebut dengan government expenditure, government spending. Nah, sekarang dengan adanya efisiensi, tentu dengan berbagai apa yang disampaikan oleh Pak Wiraguna tadi, pertimbangan-pertimbangan karena dulu tidak efisien, biaya perjalanan dinas, kunjungan studi banding dan lain sebagainya itu dipotong, lalu juga ada ATK dan banyak 16 pos itu dipotong, sehingga ada dana yang tidak keluar, akan disisihkan ke tempat lain. Tapi perlu diingat bahwa ekonomi itu tumbuh kalau ada uang yang beredar. Nah itu yang berkurang. Nah ini tadi kaitannya dengan Bali kan, dari pertanyaan dengan Bali. Banyak juga berbagai aktivitas yang harusnya ada di Bali batal. Itu juga akan tentu berpengaruh. Tapi secara umum tentu kebijakan ini sudah diambil dengan berbagai pertimbangan bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Pak Wiraguna tadi, hasil telaah mungkin itu banyak yang tidak efisien. Sehingga dikurangi itu untuk menutupi yang lain. Apakah untuk makan siang gratis dan lain sebagainya. Termasuk juga yang kalau itu 306 triliun yang di kementerian, 50 yang ditransfer ke daerah, artinya lebih banyak memang yang di kementerian. Cuma saja yang jadi permasalahan banyak kementerian yang tidak terpotong, tidak ikut dipotong. Itu yang problemnya sekarang yang menjadi perdebatan di pusat. Oke, kembali lagi tentang pengeluaran tadi. Salah satu instrumen untuk pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran negara, belanja pemerintah. Itu Pak. Ya, baik. Bisa dikatakan ini juga kebijakan ini mencakup berbagai sektor, baik itu sektor formal dan juga informal. Itu akan berdampak Ya, secara pasti. langsung. Secara langsung ini karena kan ada yang operasional dan non operasional yang dipotong. Kalau operasional mungkin itu pasti akan berpengaruh terhadap orang-orang di dalamnya, non operasional pasti juga akan berpengaruh terhadap yang sektor di luar pemerintahan. Dan ini yang terjadi sekarang bahwa ketika tidak ada pengeluaran uang itu beredar, maka pasti peredaran uang di masyarakat akan mengalami penurunan sehingga banyak sektor-sektor produksi yang seharusnya bisa berproduksi batal berproduksi. Hotel-hotel yang sudah siap, misalkan salah satunya yang 24 triliun mau dibawa ke Bali, kegiatan MAIS itu kan batal kan. Yang saya baca kita 24 triliun harusnya bisa ke Bali dari 306 itu kegiatannya dari Bali itu batal. Artinya ada hotel yang batal, ada pemasok telur yang batal, pemasok sayur yang batal, EO yang tidak jadi menyelenggarakan kegiatan, itu dampaknya. Dan itu tentu berpengaruh terhadap geliat ekonomi. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih akan berbincang-bincang mengenai dampak efisiensi anggaran bagi perekonomian Bali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Tentunya masih kita bahas tentang dampak efisiensi anggaran bagi Bali tentunya. Pak Wiraguna, berarti ada hal yang perlu kita telaah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wiraguna maupun juga Prof tadi, ada hal-hal yang mencakup sektor formal dan informal yang tentunya akan berdampak terhadap efisiensi anggaran ini sendiri. Tentunya ini tantangan bagi Bali, Bapak melihatnya. Saya kira ya memang pasti ada dampaknya, tantangan pada Bali. Oleh sebab Bali anggaran pembelanjaan daerahnya tahun 2025 mencapai kurang lebih 6,9 triliun. Nah, hampir 15-20% itu untuk DAU dan DAK. Artinya kemandirian keuangan Bali ini belum sepenuhnya bisa mengatasi untuk APBD dan kebutuhan pembangunan di Bali. Oleh sebab itu,
dengan adanya efisiensi ini yang dijalankan atau dikomandokan oleh pemerintah pusat tentunya akan banyak berdampak. Belum lagi dari sisi politisnya. Kita tahu sendiri komando dari pemerintah pusat tentunya harus bisa dijawatakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah di bawahnya. Oleh sebab itu memang ini akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Bali. Ya, bisa dikatakan demikian ya. Prof, kalau kita melihat ini artinya Bali akan menghadapi risiko perlambatan yang dapat mengurangi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Prof, melihatnya? Bisa jadi. Ya. Karena beberapa komponen yang diefisienkan tidak beredar di Bali. Salah satu contoh, saya ambil contoh misalkan. Ya. Ada sewa gedung, kendaraan dan peralatan pangkas sampai 73%. Terus belanja yang terkait dengan seremonial yang ada di Bali itu terpotong sampai 56%. Belanja beli-beli souvenir juga terpotong. Seperti itu kan tentu akan berpengaruh terhadap salah satu UMKM di Bali kan. Karena kegiatan-kegiatan yang BIMTEK, seminar itu ada di Bali. Itu secara langsung bisa berpengaruh dan tidak langsung terhadap perekonomian Bali. Demikian. Ya, baik. Saya ke Bapak Ngurah. Pak Ngurah, ini kalau kita berbicara tentang efisiensi anggaran ini berdampak kepada segala lini sektor, termasuk juga sektor pendidikan, seperti itu. Nah, Bapak melihat ini dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat kah? Baik, jadi kalau kita bicara dampak, mungkin apa yang menjadi strategi efisiensi pemerintah ini sebetulnya lebih cocok dia arahnya ke jangka menengah. Di targetnya itu sebetulnya ke jangka menengah dan jangka panjang. Ini dalam jangka menengah dan jangka panjang pasti program ini kalau dilaksanakan dengan benar, kan itu lagi. Kalau betul pelaksanaannya, nah itu saya yakin itu dampaknya akan sangat bagus sekali. Nah, lalu kalau kita setback lagi, kenapa ini perlu efisiensi? Satu, bahwa ICOR kita memang masih lemah sekali ya. Incremental capital output ratio kita mahal di Indonesia. Artinya harga modal di Indonesia itu memang masih mahal dibandingkan India, dibandingkan negara-negara lain di ASEAN itu. Artinya apa? Memang tingkat biaya investasi di Indonesia tinggi. Dan ini kan berbahaya, tidak menarik bagi investor untuk datang ke Indonesia. Itu satu. Yang kedua apa? Kalau kita lihat tentang hasil riset Indef ya, yang terakhir. Indef itu hasil risetnya apa? Ternyata tingkat kebocoran di negara ini bukan menurun, malah meningkat dari 30% menjadi 40% terakhir Jokowi turun itu. Nah ini kan persoalan besar, 40% kebocorannya itu bukan main-main uang 40% dari tingkat kebocoran nasional. Nah yang ketiga juga memang perlu efisiensi itu kan dalam rangka untuk menekan defisit fiskal yang besarnya itu 2,53% dari PDB. Itu diperkirakan sebesar 616 triliun. Nah, ini mau ditekan. Nah, jadi paling tidak di awal itu ditekan 303 triliun hingga setengahnya lah gitu. Nah, harapannya apa? Kemudian ini akan menjadi mundur satu langkah tapi akan melompat 3 langkah. Jadi itu strategi ini yang kalau saya baca. Dan kalau kita lihat apa di ekonomi kita sebetulnya di tahun 2024 itu sudah mengalami pelemahan di triwulan 3 itu. Jadi pertumbuhan ekonomi nasional kita itu hanya di bawah 5%, 4,95%. Yang biasanya di atas itu, di atas 5%. Jadi sudah melemah sebetulnya ekonomi kita. Kemudian investasi kita hanya 5,15%. Yang biasanya secara normal itu 8% seharusnya kalau yang bagus itu. Nah ini kemudian apa? Terjadi tekanan daya beli masyarakat. Makanya banyak masyarakat kita yang cukup mengeluh ya 2024 ini. Kok makin susah ekonomi kita. Nah ini dari sini bisa kita lihat. Nah terjadilah penurunan jumlah kelompok menengah itu hampir 10 juta. Jadi 9,4 juta orang. Turun kelas dia dari menengah menjadi kelas di bawah menengah gitu. Artinya daya belinya menurun ini. Nah, yang parah lagi apa NPL-nya, NPL. Ya, non performing loan, kredit macet kemudian di UMKM itu juga meningkat.
ya menjadi 2,19%. Ini kan permasalahan besar ini. Maka kalau ini tidak kita biarkan terus menurun, ini berbahaya juga. Apalagi ada program-program baru seperti makan siang gratis bergizi ini. Nah ini yang dananya juga belum ada. Nah makanya strateginya ya ini strategi yang paling logik untuk jangka pendek. Tadi saya katakan memang jangka pendek akan mundur satu langkah, tapi diharapkan nanti dengan konsolidasi BUMN yang ada di tingkat nasional ini, kalau tidak salah ada 7 lembaga BUMN ini dikonsolidasikan, nah, efisiensinya ditingkatkan, dan ini nanti akan melompat kembali untuk menjadi memberikan dana investasi yang besar ke daerah-daerah termasuk di Provinsi Bali. Jadi bisa dikatakan ini dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat Sebelum ini sudah dirasakan. menengah ke bawah, bisa Sudah dikatakan dirasakan. demikian? Iya pasti. Sudah, jadi sebelum di triwulan 3 itu perlambatan ekonomi itu sudah kelihatan. Baik. Banyak ibu-ibu sudah mengeluh, kan di mana-mana kita lihat kok ekonomi makin sulit gitu. Nah itu tadi itu gambarannya, kalau kita lihat, kita bedah secara makro ekonomi ya seperti itu. Makanya wajar lah, makanya ini kan tidak bisa dibiarkan saja oleh pemerintah. Jadi harus segera diambil langkah-langkah yang harus berani ngambil langkah-langkah yang strategis untuk memperbaiki. Ya, kalau kita berbicara langkah-langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah, mitigasinya, langkah-langkah mitigasinya yang harus dilakukan. Ya setelah efisiensi ini kan betul-betul pelaksanaan efisiensi ini melalui betul-betul dilaksanakan secara benar gitu. Karena apa? Karena seperti kita lakukan bahwa Bapak melihat langkah ini tidak, kebijakan ini tidak benar? belum berjalan ini. Belum berjalan. Baru Oke. dalam proses. Perencanaannya pun belum matang. Nanti bagaimana nanti akan prosesnya masih trial and error di sana dalam ya. Kemudian masih coba-coba, ini masih ada tarik ulur, masih ada demo di mana-mana dan lain sebagainya. Ya, ya. Ini kembali lagi ke pertanyaan saya tadi ini sendiri, efisiensi anggaran yang dilakukan ini menyasar beberapa sektor, termasuk sektor pendidikan tak luput dari kebijakan ini. Ini akan berdampak juga terhadap yayasan atau pendidikan di luar negeri, dalam artian swasta juga akan berdampak. Bapak melihatnya? Sudah pasti kalau memang aliran dana itu berkurang, nah ini dampaknya dalam jangka pendek. Seperti saya katakan tadi, ini pasti ada dampaknya. Ya, terutama sektor-sektor yang terkait langsung dengan apa anggaran-anggaran yang diefisiensikan oleh pemerintah itu. Tapi saya membaca sebuah artikel, Disdikpora Bali pastikan dana pendidikan tak akan dipangkas seperti itu. Ya, seharusnya memang begitu. Jadi kalau memang efisiensinya itu diarahkan pada misalnya perjalanan dinas ke luar negeri kan, kemudian hotel tidak perlu rapat-rapat di hotel bagi institusi-institusi ya. Cukup di kampus saja atau di kantornya masing-masing sepanjang masih bisa, konsumsinya diketatkan ikat pinggangnya kan, perjalanan dinas dikurangi. Nah, jadi kalau modelnya seperti itu kan tidak akan terlalu banyak dampaknya terhadap sektor-sektor strategis seperti misalnya pendidikan ya, kemudian maupun di sektor perbankan itu. Saya kira memang itu yang seharusnya pemerintah. Jangan sampai seperti isu-isu yang berkembang bahwa efisiensi ini justru nyerempet ke PHK. Jadi ya model-model begitu kan tidak benar itu efisiensi. Jadi itu sangat jauh sekali. Jadi mestinya tidak seperti itu. Jadi hal-hal yang memang tidak perlu tidak diperlukan ya ditutup saja anggarannya itu gitu. Diarahkan pada yang lebih produktif. Jadi betul-betul untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sehingga membawa kemaslahatan yang maksimum bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu yang penting. Ya, saya ke Pak Wiraguna. Pak Wiraguna, ini akankah pertumbuhan ekonomi Bali tetap terjaga dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah? Memang agak sulit kalau melihat perkembangan dalam 5 tahun terakhir ini. Pasca pandemi, itu pun sudah menghadapi tekanan yang begitu besar, perlambatan begitu tinggi. Bahkan pemerintah dalam hal ini OJK pun sudah memberikan program relaksasi pinjaman-pinjaman perbankan itu yang sedemikian ketatnya sampai berakhir pada bulan Maret 2024. Setelah itu tidak ada program lagi relaksasi, itu pun tidak banyak menolong. Tanpa adanya perpanjangan relaksasi ini menambah tekanan terhadap perekonomian Bali, terutama dunia perbankan. Seperti tadi NPL sudah menyentuh di 3%. Belum lagi hal-hal yang geopolitik dan seterusnya yang berdampak langsung karena Bali ini menjadi ikon dunia.
Sehingga dampaknya menjadi berlapis. Sehingga pertumbuhan yang diharapkan di atas 5%, seperti tadi katakan Bali sebelum pandemi adalah 6-7%, sekarang dengan 4,5% tidak mungkin akan menaik dalam waktu dekat. Mungkin dalam waktu 3-4 tahun ke depan kalau relaksasi diberikan ruang lagi oleh pemerintah dan pengakuan pendapatan yang terjadi di dunia perbankan ini sangat-sangat membebani industri perbankan. Dalam hal ini pengakuan pendapatan dan penghitungan permodalan bank banyak sekali mempengaruhi kesulitan likuiditas dari industri perbankan kita. Nah, padahal industri perbankan adalah suku guru dari pergerakan ekonomi kita. Sehingga masyarakat saat ini sudah banyak yang beralih kepada produk-produk keuangan yang instan, bahkan yang banyak memberikan dampak-dampak negatif terhadap masyarakat kita. Ini fakta yang terjadi di lapangan belakangan ini. Sehingga menjawab tadi pertanyaannya agak sulit dalam waktu 2 tahun, 3 tahun ke depan masih akan terjadi stagnan, bahkan akan ada pelambatan. Saya kira demikian. Ya, Prof, kalau kita berbicara efisiensi anggaran 2025 ini sendiri, ini Prof melihat solusi atau beban baru bagi perekonomian kita? Oke, solusi atau beban baru. Sebenarnya tujuannya awalnya adalah solusi. Solusi dalam rangka melakukan efisiensi. Tentu juga ada dampak positif dan tentu ada dampak negatifnya. Kalau saya khususkan ke Bali tadi, mungkin pertanyaan kan Pak Wiraguna tadi, pertumbuhan ekonomi masih dalam tanda petik kita masih khawatir loh. Khawatir karena apa? Karena efisiensi ini banyak sekali kena ke Bali juga, kena sektor UMKM. Tadi NPL ini Pak Syarni mengatakan naik ya hampir 3%. Itu berarti akan dampaknya pasti akan juga kena UMKM. Jadi imbasnya akan berdampak. Salah satu contoh misalkan yang dipangkas itulah belanja untuk souvenir sampai 75%. Maka souvenir kegiatan-kegiatan yang dulunya adalah mereka terima hilang proyek itu. Jadi UMKM akan terdampak. Itu yang mengkhawatirkan untuk Bali. Target Bali 5,4 kalau salah, pertumbuhannya 5,4-6%, itu pasti akan terkoreksi. Saya kira kalau seperti ini tidak ada inovasi baru dari para pengusaha, misalkan tidak menggunakan digital untuk mengekspor barangnya yang sudah dia siapkan untuk dijual pada saat kegiatan-kegiatan yang ada di Bali, mungkin akan menjadikan sesuatu yang tidak baik bagi mereka itu dia masa yang akan datang. Jadi ini semuanya akan berdampak terhadap perekonomian Bali. Ya, karena namanya multiplier effect itu kan pengganda. Jadi urut-urutannya seperti itu, batal di hotel kegiatannya. Bahkan PHRI Bali pun memprediksi okupansi hotel akan turun 30%. Terutama yang hotel bintang 4, bintang 5 itu biasa tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan BIMTEK, kegiatan seminar, conference, exhibition yang seperti itu berkurang drastis. Pasti kaitannya juga dengan goodie bag. Souvenir kalau pasti akan souvenir itu pasti akan turun drastis juga permintaannya. Termasuk juga untuk konsumsi food and beverage mengalami penurunan. Itu pasti dampaknya kemana-mana itu. Termasuk masyarakat. Dan ujung-ujungnya masih ke pendidikan. Karena sekolah itu seperti kami di kampus perguruan tinggi, mahasiswanya datang dari desa, datang dari kabupaten yang selama ini mengandalkan pendapatan orang tuanya dari sana. Kalau itu misalkan di tahun 2025 awal ini mengalami penurunan, mereka mengalami penurunan pendapatan, pasti juga akan mengalami penurunan untuk mengeluarkan dari sisi sektor pendidikan. Khusus untuk itu dari sisi orangnya, bukan dari pemerintah. Menjawab pertanyaan tadi tentang bagaimana dengan sektor pendidikan, yang saya tahu ada beberapa dipangkas, salah satunya beasiswa. Beasiswa dipangkas, ada KIP juga dikurangi sehingga akan mengurangi orang yang sebenarnya bisa untuk belajar lebih baik menjadi kesempatannya hilang. Itu akan berpengaruh juga output yang akan dihasilkan dari PTS yang ada di Bali? Jangka pendek mungkin, jangka panjang ada jangka menengah seperti apa dengan Pak Suratni tadi. Jangka menengah banyak sih dampaknya akan. Kita lihat ya, positifnya akan 2 tahun 3 tahun yang akan datang. Positif negatif. Kalau sekarang dampak sekarang instan sekarang mungkin tidak. Tapi paling tidak untuk instan sekarang para pelaku UMKM yang biasanya berkecimpung di dunia ini akan mengalami penurunan pendapatan. Itu jelas. EO
Yang saya tahu itu banyak kali EO di Bali nih. Ya. 72 EO yang menyelenggarakan seminar conference itu pasti akan berkurang drastis pekerjaannya. Dampaknya mana? Para tenaga kerjanya, tenda-tenda, catering itu Oke. semua akan berdampak. Termasuk juga MC. MC juga semuanya kena. Baik, baik. Oh, Pak, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Talkshow Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Baik, kita masih di Talkshow Merah Putih. Bagaimana dampak efisiensi anggaran bagi Bali, khususnya bagi perekonomian Bali? Ya, seperti yang kita ketahui, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sudah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran tentunya di beberapa sektor yang terdampak tentunya. Tetapi kita melihat tanggal 24 Februari yang lalu kita juga sudah melihat sendiri Bapak Presiden Republik Indonesia juga sudah bisa dikatakan meluncurkan yang namanya Danantara, Dana Anagata Nusantara. Pak Wiraguna melihat ini apa lagi nih? Apa yang harus diketahui oleh masyarakat ketika ada efisiensi anggaran dan juga sekaligus Bapak Presiden melaunching Danantara ini sendiri? Kalau berbicara mengenai Danantara, nampaknya visinya yang ingin dijalankan oleh pemerintah Pak Presiden Prabowo adalah ingin agar pengelolaan seluruh aset kekayaan Indonesia dalam bentuk BUMN ini ingin disetarakan seperti Temasek di Singapura dan Kasanah di Malaysia. Ya. Namun lagi-lagi kalau di Temasek Singapura ini betul-betul mengelola savingnya Singapura. Sementara di Indonesia menjadi super holding daripada BUMN untuk mengoptimalkan hasil-hasil yang bisa dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar dari BUMN kita. Itu beda sedikit. Nah, kalau berbicara super holding, tentunya kalau saya baca atau saya amati dari skenario yang akan dijalankan oleh Danantara, nampaknya sekaligus di sini antara saving dan melakukan juga manajemen, pengelolaan dan investasi terhadap usaha-usaha yang ada di holdingnya yang ada di bawah bendera Danantara ini. Saya kira itu. Ya, berarti ada tujuan di launchingnya Danantara ini sendiri, Bapak Wiraguna? Ya, lihatnya? betul. Sangat visioner. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada di BUMN untuk bisa di samping sebagai saving sekaligus juga meningkatkan produktivitas atau meningkatkan kapabilitas dan kemampuan untuk mengenerate income untuk masa depan yang potensinya banyak sekali dimungkinkan terjadi. Nah, itu yang ingin ditempuh kelihatannya oleh Danantara ini. Prof melihat apa hubungannya efisiensi anggaran yang dicetuskan oleh Bapak Presiden dengan peluncuran Danantara ini sendiri? Kebetulan juga momennya sama. Momennya sama? Momennya sama, tapi saya belum melihat yang di efisiensi dibawa ke sana belum. Karena yang saya baca Danantara itu adalah, tapi yang apa yang dikatakan oleh Pak Wiraguna tadi itu lembaga saving dan juga sekaligus investasi. Ya. Karena melihat beberapa negara yang sukses, Temasek Singapura, yang Tanah di Malaysia meskipun ada yang MB1 juga gagal itu kan. Itu artinya apa? Dana-dana BUMN ini akan dikelola dalam suatu lembaga untuk diinvestasikan, beranak pinak. Kan gitu. Kalau itu bagus, berhasil, maka negara kita pasti akan lebih makmur sehingga manfaatnya lebih maksimal. Tapi kita gagal ya gagal juga. Problemnya adalah trust kita sekarang. Baik. Faktor kepercayaan. Kita tahu bahwa di area terakhir ini berbagai problem negara, ada masalah korupsi di Pertamina, muncul lagi. Orang semakin. Sehingga pada saat peluncuran Danantara, IHSG itu terkoreksi. Turun, bayangkan itu kalau orang yang punya saham dan turun aja kesel juga dia kan. Karena gara-gara Danantara, karena faktor trust. Mudah-mudahan temannya Pak Wiraguna ini sebagai Pak Ruslan itu bisa mengelola dengan baik, sehingga investasi itu bisa manfaat positif, sehingga uangnya BUMN yang dikumpulkan ini bisa beranak pinak, sehingga bisa dimanfaatkan oleh bangsa ini dengan baik. Karena apa? Karena di Temasek itu seperti yang dikatakan oleh Pak Wiraguna tadi itu dari sisi yang sudah tersisa
ada savingnya, negara itu lebihnya itu. Tapi kalau kita kan belum, defisit kita masih tinggi. Berapa tadi defisit PDB aja 2 sekian persen. Artinya belum bisa nabung gitu. Itu kan tabungan sama dengan kita. Kita punya pendapatan 1 juta, kita konsumsi cuma 700 dengan segala macam, sisa 300. Nah itu diinvestasikan, dikelola oleh ini kan. Tapi ya itulah. Tapi tujuannya bagus. Tujuannya bagus. Tujuannya bagus. Baik, Pak Ngurah, berarti ada manfaat dan peluang bagi Bali ketika berbarengan momennya ini sendiri, efisiensi anggaran, kemudian peluncuran Danantara ini sendiri. Manfaat dan peluang bagi Bali ini sendiri, seperti apa? Iya pasti ada ya. Karena kalau kita melihat pelaksanaannya ini nanti memang betul ya, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah ya melalui investasi ya yang besar itu. Karena apa? Karena secara teori kalau kita hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi, dari sisi belanja pemerintah, apalagi belanja pemerintah itu sangat terbatas. Jadi biasanya pertumbuhan ekonomi kita stagnan paling 2-3% itu. Nah, ketika kita dorong dengan investasi, apalagi investasi dalam jumlah besar dan ekspor dan impor, nah ini biasanya pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai di atas 7-8%. Seperti seperti pengalaman di masa-masa lalu di negeri ini ketika kita pernah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 6%, jadi 7% itu. Nah, jadi peranan investasi itu sangat besar. Nah, ide Danantara itu kan seperti itu, mengikuti teori itu gitu. Jadi dengan adanya Danantara ini nantinya mungkin efisiensi ini sebagian dimasukkan ke sana, kami juga belum jelas ini konsepnya, dan seluruh BUMN yang 7 itu nanti asetnya, aset itu kan banyak di sana, Bu. Aset lancar dan tidak lancar macam-macam jenisnya gitu. Tapi nanti kalau aset ini nanti dikonsolidasikan, dia menjadi bagian yang bisa dipergunakan untuk investasi di seluruh Indonesia. Ini tentu akan sangat bagus dampaknya bagi perekonomian di seluruh tanah air termasuk di Bali. Ya, terutama di bidang pengembangan infrastruktur dasar itu kan, kemudian di sektor pangan juga, ketahanan pangan kan itu, karena poin-poinnya saya baca ada. Salah satunya adalah ketahanan pangan, kemudian infrastruktur dasar, kemudian juga pengembangan UMKM juga masuk di sana. Jadi saya kira ini juga menjadi bagian yang sangat bagus. Nah, mungkin kenapa bersamaan? Ya supaya itu tadi mengurangi time lag. Jadi waktu misalnya sekarang kita potong ya supaya tidak terlalu lama lagi investasi itu bisa didorong cepat barangkali itu. Jadi mempercepat proses lah. Kalau terlalu lama nanti efisiensi ini dilakukan, ini dampaknya pelesuan ekonomi yang cukup lama, ini juga berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita. Makanya dipercepatlah ada Danantara untuk mendorong dari sisi makro secara keseluruhan ini. Anda melihat dengan diluncurkannya Danantara ini sendiri, reaksi dari masyarakat seperti apa di lapangan? Ya, saya kira inilah pemerintah kita kan di mana-mana kalau saya lihat memang metode komunikasinya kurang bagus. Seperti kata Prof ini sendiri, betul, banyak sekali ajakan-ajakan dari apa masyarakat. Yang harus disampaikan kepada masyarakat itu tidak disampaikan secara benar. Jadi bidang komunikasi kita di mana-mana lemah, Bapak. Ya. Baik. Kita lihat di mana-mana lemah. Baik di tingkat daerah, setelah ribut baru kita ngomong. Kenapa tidak sebelum ngomong itu kita jelaskan lebih banyak kepada masyarakat, masyarakat paham. Nah sekarang kan ketidaktahuan inilah yang menimbulkan persepsi yang negatif. Apalagi apa tadi dikatakan oleh Prof, bahwa trust masyarakat kita terus semakin menurun, terutama oleh kemampuan pemerintah kita yang untuk mengatasi masalah kesenjangan, kemudian penyelewengan, kebocoran, korupsi. Ini kan tidak ada perubahan, malah naik gitu. Baik. Pak Wiraguna, trust masyarakat terhadap keberadaan Danantara ini sendiri, apalagi ketika melihat pengurus-pengurus atau yang berada di lingkungan Danantara ini sendiri, beberapa orang bahkan pernah tersangkut dengan hukum seperti itu. Ini bagaimana dengan pengawasannya? Anda melihatnya nantinya? Ya, memang dari awal pendirian dan konsep pendirian dari Danantara ini memang yang menjadi harapan, ya, harapan, eksekusi, implementasi dan pengawasan itu menjadi satu rangkaian yang memang benar-benar menjadi tantangan kita semua. Tantangan yang sudah pasti dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah
beban untuk APBN itu begitu besarnya. Bahkan hutang yang jatuh tempo tahun 2025 adalah mencapai 800 triliun. Bunganya saja 500 triliun. Ini tantangan tidak mudah. Tapi ada positifnya, kebocoran yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP dan BPK itu 2023 itu mencapai 121 triliun. Tahun 2024 ada perbaikan menjadi 96 triliun. Ini ada hal-hal positif. Nah, momentum ini ingin dipakai oleh pemerintah yang sudah komit, apalagi dengan Indonesia maju, ingin betul-betul melakukan tindakan-tindakan drastis untuk berpihak kepada masyarakat. Itulah salah satu hal-hal positif, tapi tetap ini memerlukan waktu karena kita sadari masyarakat kita sudah terlanjur banyak dikecewakan oleh situasi dan kondisi masa lalu. Tapi dengan semangat dan spirit kebersatuan, ya kita tahu memang track record, pengalaman, ada yang positif, ada yang negatif, bersatu padu di dalam wadah dan antara ini memang harus betul-betul bisa membangun trust seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Raka Suardana tadi. Trust dan komitmen, dan bahkan yang terkini yang menjadi sorotan publik adalah kekhawatiran atas trust tadi terhadap pengawasan, terhadap peran daripada KPK, BPK. Namun kita sudah mendengar berita terkini bahwa komitmen tinggi bahwa transparansi, akuntabilitas, independen dan fairness terhadap pengelolaan siapapun bisa mengakses dan melakukan pengawasan secara langsung. Saya kira ini hal-hal yang positif yang perlu kita coba dukung, beri kesempatan. Walaupun kedepannya masih banyak perlu waktu, paling tidak tadi seperti dikatakan oleh Prof dari Warmadewa, kita memerlukan waktu paling tidak 2-3 tahun jangka menengah. Jadi bisa dikatakan ini merupakan jaminan juga bagi masyarakat? Saya kira dengan komitmen dan tekad yang kuat, apalagi di kesatuan Indonesia maju yang didukung oleh mayoritas partai politik di parlemen, saya kira memang ada niat yang cukup baik, positif untuk kedepannya. Saya kira itu. Ya, melihat penegakan hukum yang dilakukan beberapa waktu lalu, kalau kita flashback, ini juga seperti kata Anda, ini juga banyak juga masyarakat merasa kecewa, seperti itu? Betul, memang penegakan hukum itu salah satu sisi tantangan terberat, tapi dengan komitmen yang terus ditingkatkan dan digaungkan oleh pemerintah saat ini, bahwa mulai saat ini tidak ada lagi hal-hal yang melakukan tindakan yang koruptif. Sebetulnya bukan korupsinya yang diberantas, pikiran-pikiran untuk melakukan korupsi ini yang perlu ditegakkan. Kalau korupsinya diberantas, mungkin akan terus begini. Makanya pikiran, pola, dan niat untuk korupsi ini yang perlu kita Jadi pikiran tegakkan. dan niat untuk melakukan Korupsi ini yang korupsi ini sendiri, ya. agar dan antara ini bisa dipercaya oleh masyarakat Betul. lagi. Kira itu. Ya, Prof, ada yang ingin ditambahkan, tentunya kepercayaan masyarakat, trust, kemudian komitmen itu sangat-sangat diperlukan. Secara sederhana, quick responnya negatif. Terlihat dari terkoreksinya saham. Tapi mungkin dalam hari-hari terakhir ini ketika ditunjukkan keseriusan dalam mengelola dana negara, saya kira akan menjadi perbaikan, tentu akan dilakukan perbaikan-perbaikan, terutama yang dikatakan oleh Pak Ngurah Suyatno tadi, komunikasi terus secara masif sehingga menjelaskan hal-hal yang positif dari keberadaan dana negara. Kan selama ini kita melihat hoax-hoax yang di berbagai media sosial kan, itu belum tentu kebenarannya seperti itu. Contohnya misalkan di awal-awal Pak Burhanuddin Abdullah yang akan jadi, padahal mungkin beliau ada di belakang layar atau mungkin pemikir. Tapi yang di depan sekarang kan Pak Ruslan yang sudah punya track record bagus. Nah, seperti itu yang perlu dipentingkan. Jadi komunikasi penyampaian tentang positifnya itu yang perlu. Dan itu memang kelemahan selama ini, apa yang dikatakan oleh Pak Ngurah Suyatno. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya positif dilakukan oleh pemerintah tapi tidak tersampaikan. Kalah oleh hoax dari sisi, karena kadang banyak kali buzzer. Buzzer itu sangat mengganggu sekali. Makanya masyarakat secara umum ketika menerima apapun itu dalam bentuk pesan, berita, kita seleksi. Intinya adalah pemerintahan sekarang ingin berbuat baik untuk masyarakat secara keseluruhan.
Baik, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih. Bagaimana dampak efisiensi anggaran bagi Bali, dan tentunya kita masih berbincang-bincang dengan beberapa narasumber tentunya. Ada hal yang perlu kita ketahui, dampak dari imbas efisiensi anggaran ini banyak sekali yang berimbas terhadap beberapa sektor yang ada di Bali khususnya. Sejumlah proyek misalnya, infrastruktur di Bali. Prof melihatnya ini beberapa infrastruktur atau proyek infrastruktur di Bali ini tertunda, ini akan berimbas juga. Pasti. Pasti. Gini, saya lihat di daftar yang di salah satu yang terpotong itulah infrastruktur sampai 80%. Artinya ada beberapa proyek besar yang harusnya bisa di Bali batal. Kalau sudah itu batal berarti akan ada pemborong yang kehilangan pekerjaan, buruh yang akan kehilangan pekerjaan, tentu juga berpengaruh terhadap geliat ekonomi. Dan itu memang harus terjadi karena batal kan gitu. Jadi dampak-dampak seperti itu pasti akan dirasakan oleh Bali ketika terjadi pemotongan ini. Iya, Bang Ngurah. Lalu bagaimana Bali harus menyikapi hal tersebut? Apakah ada upaya untuk katakanlah menambah PAD bagi Bali sendiri? Ya, saya kira salah satu hal yang perlu diintensifkan itu adalah pungutan di pariwisata itu. Jadi kan ada yang kemarin disebut pajak pariwisata itu yang 150.000 itu yang sedang berkembang sekarang dan hasilnya juga cukup bagus. Saya kira salah satu yang perlu ditingkatkan itu. Ya, jadi sektor pariwisata terutama yang berasal dari luar negeri itu yang sangat penting sekali, yang harus dikembangkan. Sehingga ini nanti akan mendorong kembali multiplier effect yang ada di Bali, baik UMKM itu kan, semakin banyak tamu yang datang berbelanjanya semakin banyak. Nah ini akan mendorong kembali sektor-sektor yang lemah tadi, ya baik di sektor mais yang turun. Nah sekarang ini akan didorong oleh sektor luar negeri ini. Nah seperti kemarin saya dengar sudah ada 3 kapal pesiar besar yang berlabuh di Benowo. Nah itu kan berita bagus. Nah seandainya ini terus akan berjalan seperti itu, saya kira paling tidak Bali akan tetap terselamatkan oleh dampak daripada efisiensi dalam jangka pendek ini. Nah yang kedua juga kan masih banyak sekali yang belum bisa bule-bule ataupun wisatawan asing yang datang dari luar negeri itu masih banyak yang belum membayar karena sistemnya belum bagus gitu kan. Nah ini sistemnya harus diperbaiki yang supaya tidak menjadi gangguan malah bagi pariwisata yang datang dari luar negeri. Justru ada sistem begini nanti mereka nunggu terlalu lama juga menjadi masalah. Nah ini sistemnya di bandara bagaimana di tempat-tempat tertentu yang terutama wisatawan yang tidak melalui kapal terbang itu, pesawat terbang, dan bisa melalui laut. Nah bagaimana juga mereka tercover dengan baik dan cepat. Nah ini saya kira pelayanan yang kembali harus ditingkatkan untuk melayani para wisatawan asing yang datang ke Bali. Yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya, jangan sampai Bali terus digelontor oleh berbagai macam kriminal ya. Kemudian sampah. Nah, ini juga harus menjadi perhatian ya. Kalau sudah ini juga muncul akan menimbulkan hal-hal yang berdampak negatif terhadap minat wisatawan yang datang ke Bali ya. Jadi paling tidak dalam jangka pendek ini, dan yang paling penting juga yang lebih perlu diintensifkan tentang pajak-pajak menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ya itu perlu intensifikasi ya. Karena cukup banyak seperti misalnya sepeda motor kan masih ada 200.000 sepeda motor yang belum bayar pajak. Gitu. Oh. Itu di Bali. Itu yang baru dicatat saja, belum coba dicek itu kalau yang benar. Kalau mau intensifikasi perpajakannya ditingkatkan. Nah ini kan menjadi sumber pendapatan juga bagi pemerintah daerah dalam jangka pendek gitu. Nah sehingga dengan demikian maka Bali, perekonomian Bali akan tetap berputar. Ya saya yakin karena Bali itu memang aneh. Ya kalau Anehnya? dulu anehnya itu kalau di daerah lain itu 3 tahun kena COVID, pertumbuhan ekonominya sangat berat ya. Tapi Bali sekarang udah di atas nasional itu. Baik. Ini suatu yang aneh memang Bali itu. Nah ini suatu yang aneh sekali. Saya bahkan membaca artikel ini pemerintah Provinsi Bali pun tidak mempermasalahkan efisiensi dana transfer ke daerah yang dilakukan oleh pusat. Seperti itu. Ya saya kira seperti itu. Karena ternyata di Bali ini memang kita memiliki kekuatan tekad ya, komitmen dan kerja keras yang sangat bagus masyarakatnya. Baik. Di semua lini, sehingga kita bisa saja menghadapi segala masalah-masalah yang terkait dengan ekonomi itu secara cepat ya.
dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Jadi perlu waktu yang lama sekali untuk naik, tapi kita cepat sekali naik gitu. Nah, terutama ini karena faktor peranan dari sektor pariwisata. Nah, di samping itu juga yang paling penting kan integrasinya ini harus ditingkatkan ke depan. Nah, ini kan dari lama sudah diperjuangkan atau diomongkan. Jadi bagaimana sektor pertanian dalam arti luas ini bisa terintegrasi dengan sektor pariwisata ini menjadi supplier utama untuk mengembangkan perekonomian Provinsi Bali. Ya, Prof, berarti ada hal yang menarik sekali, efisiensi anggaran ini mendorong pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Bali dan pelaku usaha untuk mencari solusi kreatif untuk menjaga stabilitas nasional. Prof, lihatnya? Ya, tentu harus ada diversifikasi. Ketika uang itu tidak dari pemerintah, maka tentu harus dari swasta. Kita tahu bahwa pariwisata Bali tidak hanya mengandalkan itu saja kan itu. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Syadni tadi, ya tamu asing itu kan kalau yang berkualitas dia bisa berbelanja dengan lebih banyak, sehingga dengan berbelanja lebih banyak bisa diterima oleh masyarakat, dan itu yang bisa menggerakkan. Kalau misalkan yang tadi souvenir tadi batal untuk acara-acara MAES, mungkin kerjasama dengan marketplace dan lain sebagainya bisa menjual ke sana. Itu yang harus dilakukan. Artinya memang harus ada kreativitas. Demikian. Baik. Pak Wiraguna, berarti ada hal positif bagi Bali terhadap efisiensi anggaran ini sendiri, Bapak? Saya kira iya, ada upaya-upaya dan tentunya masih ada beberapa tantangan. Yang pertama, kepemimpinan Bali harus betul-betul bisa harmonis dengan kepemimpinan pusat. Itu satu hal yang saya kira perlu menjadi perhatian, apalagi Bali juga masih menikmati DAU maupun DAK. Itu satu. Yang kedua, barangkali efisiensi di Provinsi Bali ada perlu yang ditinjau kembali barangkali. Seperti contohnya untuk promosi pariwisata di luar negeri barangkali. Selama ini kan terus masih mergaung tinggi. Apakah kiranya masih perlu? Karena kita mengetahui Bali itu tetap menjadi ikon dunia sampai saat ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang juga perlu diperhatikan oleh kepemimpinan Bali adalah dari tingkat pimpinan gubernur, bupati, wali kota hingga desa adat. Ini motor terdepan ini desa adat ini yang masih terus perlu ditingkatkan komitmen, kompetensi dan kehandalannya dalam mengelola wilayahnya secara patut dan berasaskan kepada local wisdom yang sudah mendunia ini. Nampaknya belakangan ini sudah mulai agak banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat kita. Saya kira itu mungkin harapannya ke depan akan bisa lebih baik Bali kalau itu bisa Iya, dilakukan. Pak Ngurah, berarti menurut survei ini kalau kita berbicara tentang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini tumbuh di tahun 2024. Walaupun nanti akan ada efisiensi anggaran, ini tidak ada halangan bagi Bali untuk menjalankan perekonomian seperti biasa. Saya yakin selama sektor pariwisata tetap berkembang dengan baik di Bali. Makanya itulah kita pentingnya memelihara Bali ini supaya tetap menjadi Bali yang sebagaimana dipahami oleh orang dari selama ini di seluruh dunia gitu. Jangan lagi diubah-ubah gitu. Ini yang penting. Jadi kearifan lokalnya memang Bali, dan sampai sekarang pun Bali tetap menjadi destinasi pariwisata utama ya di dunia tuh. Meskipun terjadi berbagai gejolak di dunia, tapi Bali tetap sangat disegani dan sangat diinginkan untuk menjadi destinasi pariwisata bagi masyarakat dunia. Saya kira ini potensi modal kita yang sangat utama. Nah, kalau misalnya ini kita tetap bisa jaga, saya yakin selama ini juga kita tidak terlalu banyak juga kan tergantung dari faktor-faktor lain selain memang sektor pariwisata itu menjadi penghasil dominan dan pendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang dominan juga gitu. Jadi saya memiliki keyakinan sekali baik UMKM-nya, baik perhotelan. Nah, ini sentra-sentra pengembangan pertumbuhan ekonomi di Bali berada di sini dia. Nah, kalau pariwisatanya tetap tumbuh dengan baik dan terpelihara dengan baik, saya memiliki keyakinan apalagi jumlah wisatawan sekarang sudah melebihi sebelum Covid angka terakhir. Artinya apa? Ini berita yang bagus
bahwa di tengah-tengah kelesuan sektor-sektor yang lain, maka sektor pariwisata itu untuk Bali khususnya tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan ini akan menjadi daya dorong yang luar biasa sekali bagi Bali untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil atau kalau bisa lebih tinggi daripada kondisi saat ini. Ya, Prof, ada yang menarik nih apa yang disampaikan oleh Bapak Wiraguna, ini tantangannya tentang promosi ini sendiri. Berarti Bali harus fokus terhadap promosi wisata. Ya, gini, Bali ini PDRB-nya, kontribusi PDRB dari sektor tersier itu 68% dari sektor jasa. 52 sampai 54% dari sektor pariwisata. Sementara sektor primernya kita 16%, sektor sekundernya kita 15% sekian. Artinya ketergantungan terhadap pariwisata seperti apa yang dikatakan oleh Pak Isyarni tadi sangat tinggi. Nah, ketika pariwisata ini normal, apalagi lebih baik dan yang datang adalah para wisatawan berkualitas, maka tentu ekonomi juga akan menjadi baik. UMKM akan jalan, restoran, hotel-hotel kecil melati kalau itu yang berkualitas pasti juga akan jalan. Itu harapannya, tidak tergantung hanya dari proyek-proyek pemerintah. Demikian. Ya, Mbak Wiraguna, berarti ada fokus bagi pusat dan juga daerah apa yang harus dituntaskan dengan momentum efisiensi anggaran ini sendiri, contohlah seperti kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. Seperti itu Bapak melihatnya? Ya, ini momentum bagus bagi pemimpin Bali untuk bisa segera melakukan upaya-upaya strategis di hulunya seperti yang pernah saya utarakan sebelumnya, bahwa Bali kemandirian di bidang APBN itu kan masih ada ketergantungan. Bagaimana meningkatkan kemandirian ini menjadi lebih optimal? Ya, antara lain karena Bali tidak memiliki sumber daya alam, hanya mengandalkan pariwisata, apakah upaya strategis dengan melakukan deal-deal ataupun kesepahaman dengan pemerintah pusat agar kewenangan khusus pengelolaan pariwisata Bali diberikan semacam kekhususan buat Bali. Seperti kita melihat adanya otoritas khusus Kura-Kura Bali atau otoritas khusus Nusa Dua dan seterusnya. Apakah otoritas khusus kepada Bali diberikan kewenangan yang lebih agar kemandirian pendapatan bagi Bali bisa lebih meningkat? Salah satu contohnya saja visa on arrival itu. Kalau bisa kita diberikan kewenangan penuh, itu potensinya hampir 15 triliun setahun. Kalau apalagi sekarang pariwisata meningkat drastis, dengan 6 juta saja sudah kita hitung bisa hampir 15 triliun. Sudah menutupi 2 kali dari APBD. Saya kira itu hal-hal strategis yang bisa kita komunikasikan sepanjang kita memiliki governance, transparansi dan pengelolaan yang akuntabel, saya kira itu. Ditambah komitmen itu. Komitmen. Ya. Baik, Pak Ngurah, bagaimana masyarakat atau apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga masyarakat ketika menghadapi efisiensi anggaran ini sendiri? Ya, yang pertama bagi yang menjadi masalah itu adalah bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan menengah bawah itu. Ya. Ya, ini sudah pasti yang akan terdampak paling jelas. Kalau yang kelompok menengah ke atas saya kira tidak jadi masalah lah gitu untuk ke depan ini dalam jangka pendek ini. Karena mereka masih punya saving ya, masih punya deposito, masih punya aset dan lain sebagainya. Tapi yang paling menderita ini, yang paling keras kena pengaruhnya ada kelompok-kelompok yang berpendapatan rendah ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah Bali. Jangan sampailah di Bali nanti ada akibat kebijakan efisiensi ini nanti ada masyarakat yang kelaparan, yang model begitu, atau yang tidak ada yang ngurus di jalan karena tidak punya tempat tinggal dan lain sebagainya. Dan ini masih banyak juga yang kita lihat masyarakat kita yang ada di daerah-daerah tertentu ya, daerah timur, daerah barat, itu masih cukup banyak. Nah, ini yang perlu harus dikoordinasikan. Dan yang kedua, mudah-mudahan momen ini akan menjadi semangat bagi kita semua untuk bersatu di Bali. Jadi baik pemerintahnya supaya memberikan antara perencanaan, komitmen dan pelaksanaannya itu sama gitu. Tidak hanya omon-omon aja, nanti susah juga nanti. Baik. Nanti trust kita akan terus menurun, ini berat ini dalam kondisi saat ini. Jadi sudah saatnya sekarang adalah
untuk mengerjakan segala sesuatunya secara konsisten sesuai dengan apa yang diomongkan. Nah, yang ketiga juga tolong law enforcement kita. Jadi penegakan hukum ini memang parah sekali. Makanya ini yang harus dikencangkan oleh pemerintah dan sudah saatnya kita bangkitlah untuk tidak lagi membiarkan hal ini akan berjalan sendiri, masyarakat menyelesaikan hukumnya sendiri, sementara aparat yang mestinya melakukan kegiatan itu selalu datangnya terlambat. Nah, seperti itulah. Jadi law enforcement kita harus kita kembangkan. Saya kira kalau ini berjalan dengan baik, sinergitas antara masyarakat, pemerintahan dan seluruh komponen yang ada di Bali itu, saya memiliki keyakinan bahwa Bali itu selalu bisa bangkit lebih cepat untuk mengatasi segala permasalahan apapun yang selama ini kita alami. Baik, mengambil benang merahnya ini sendiri dengan kebijakan Presiden atau instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Meski demikian masyarakat jangan sampai menjadi korban akibat adanya efisiensi anggaran tersebut. Saya Madi Sukedanegara, terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.